Salam kepada saudara-saudara sekalian. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Yahweh kepada kita semua. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat. Kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman kepada kita semua yang temanya adalah mengatasi kejenuhan. Sekali lagi temanya mengatasi kejenuhan. Saya ambil beberapa ayat dari Pengkhotbah pasal 3, mulai ayat 1 sampai berikutnya yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap hal di bawah langit ada saatnya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Kita perhatikan di sini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini gak ada yang kebetulan. Tapi semua Yahweh sudah atur dengan baik. Namun satu hal, akhir-akhir ini kita banyak dibuat menjadi jenuh karena yang sekolah tidak bisa ke sekolah, yang ke kampus tidak bisa ke kampus, yang kerja tidak bisa ke kerja, harus mengerjakan di rumah, yang biasa ketemu sama kawan, sama yang lain tidak bisa ketemu, di rumah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin sudah ada sebulan. Itu membuat orang jenuh. Tapi satu hal, kita belajar bagaimana kita mengatasi kejenuhan itu. Sebab apa yang terjadi yang sekarang ini, kalau kita ketahui bahwa itu sudah diatur oleh Yahweh itu sendiri. Di dalam Yesaya pasal 45 dikatakan demikian. Saya akan buka buat kita dalam Yesaya pasal 45 di ayat 5-7 yang berbunyi demikian. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenal aku, supaya mereka dapat mengetahui dari timur sampai ke barat bahwa selain aku tidak ada yang lain. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, yang membentuk terang, yang menciptakan kegelapan, yang membuat kemujuran dan menciptakan kemalangan. Aku Yahweh yang melakukan semuanya ini. Jadi kita lihat tadi bahwa dari pernyataan firman ini tadi, apapun yang terjadi di dunia ini tidak yang kebetulan, Yahweh yang sudah tetapkan semuanya. Maka untuk itu, supaya kita tidak jenuh menghadapi situasi yang sekarang ini, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, supaya kita tidak jenuh, kita harus tinggal di bait Elohim itu. Kalau dulu orang mengatakan bait Elohim itu adalah di Yerusalem, terus ada orang mengatakan bait Elohim itu adalah di gereja atau tempat ibadah. Sebenarnya itu salah. Bait Elohim itu adalah tubuh kita sendiri. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 yang berbunyi demikian, supaya ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Roh Kudus
yang ada di dalam kamu yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Jadi, supaya kita tidak jenuh menghadapi situasi ini, tinggal di bait Elohim. Artinya kita berada di dalam kepenuhan Yahweh itu dalam diri kita sendiri, karena kita tahu bait Yahweh itu adalah tubuh kita sendiri. Maka apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita di dalam Mazmur yang ke-27 di ayat yang keempat yang berbunyi demikian, ya. Saya bacakan Mazmur yang ke-27 ayat 4 yang berbunyi demikian. Satu hal telah kuminta kepadamu, Yahweh, itulah yang kuusahakan, supaya ku tinggal di dalam bait Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kesukaan Yahweh dan untuk merenung di tempat sucinya. Jadi tempat suci itu atau bait Yahweh itu bukan tempat ibadah, tapi tubuh kita sendiri. Jadi renungkanlah firman Yahweh itu. Nikmati kehadiran Yahweh itu dalam dirimu. Kalau selama ini dengan engkau ada teman, ada tempat kebaktian, engkau merasa hadirat daripada Yahweh itu karena ada orang mendukung engkau. Sekarang saatnya engkau menikmati hadirat daripada Yahweh itu dengan persekutuanmu secara pribadi kepada Yahweh itu sendiri. Yang kedua, apalagi yang kita lakukan? Ya, di dalam Mazmur 84 dikatakan demikian, ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab satu hari di pelataranmu adalah lebih baik daripada 1000 hari. Aku memilih berjaga-jaga di ambang pintu bait Elohimku, daripada tinggal di kemah-kemah orang fasik. Jadi kita perhatikan di sini pemazmur menegaskan, tinggal di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hari. Ya mungkin ini kita sudah berhari-hari, puluhan hari kita tinggal di rumah. Jika kita bisa bersekutu dengan Yahweh itu dengan doa dan penyembahan, maka kita akan merasakan hadirat daripada Yahweh itu, mau 1 hari, mau 1 minggu, mau 1 bulan. Kalau kita tinggal dalam menikmati hadirat Yahweh itu, sebenarnya justru kita merasa kurang waktu untuk lebih sungguh-sungguh bersekutu dengan Yahweh itu. Karena itu, dalam mengatasi kejenuhan sekarang ini, tidak perlu engkau uring-uringan, menyalahkan ini, menyalahkan itu, kenapa begini, kenapa begitu. Nikmati saja. Sebagaimana pada saat kita ingat bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Itu bukan waktu yang lama. Mereka tidak bisa bebas melakukan apapun. Terpenjara, tertindas. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, pada waktu mereka mengalami kesulitan air, yaitu di Mara, mereka mendapatkan air yang pahit. Tapi ketika di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22-25, dikatakan di situ air itu pahit, sehingga Musa berdoa kepada Yahweh, dan dimasukkan sepotong kayu ke dalam air itu, tiba-tiba air itu berubah menjadi manis. Kadang-kadang kita tidak sadar, Yahweh izinkan sesuatu yang pahit dalam hidup kita, supaya kita mempersiapkan diri untuk menerima yang manis. Kalau sekarang kita banyak diam di rumah, sebenarnya ada maksud Yahweh, supaya kita banyak berdoa, banyak bernyanyi, banyak membaca firman. Bukan main game, bukan hanya buka Facebook, main WA.
Yang seringkali yang saya perhatikan di zaman-zaman sekarang ini hanya sibuk main handphone, sibuk nonton yang tidak jelas, padahal tidak ada manfaatnya. Tidak bisa menguatkan imanmu ketika engkau main game, ketika engkau membuka WA, berkomunikasi dengan yang lain, itu tidak membangkitkan imanmu. Tapi ketika engkau membangun hubunganmu dengan Yahweh itu, melalui doa dan penyembahan, melalui engkau bersekutu dengan Dia, Pemazmur mengatakan tadi, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Jadi gunakan waktu sekarang ini, banyak engkau berdoa, menyembah kepada Yahweh itu. Cari hadirat Yahweh itu. Selain itu, kita belajar juga mengucap syukur apa yang sedang terjadi. Kalau selama ini kita bebas ke sana kemari, kita mengatakan, aduh sekarang saya nggak bisa apa-apa. Kita belajar mengucap syukur. Kata pengkhotbah tadi, segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Ada waktunya kita bebas, ada waktunya kita juga berdiam diri. Itulah yang harus kita lakukan. Saya berikan satu contoh. Ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka tidak mengomel, tapi mereka gunakan tempat penjara itu mencari hadirat Yahweh, berdoa sungguh-sungguh, menyembah Yahweh dengan sungguh-sungguh, sehingga terjadi mujizat di penjara itu. Harusnya ini pun, sekarang kita nggak banyak keluar, tapi banyak di rumah. Ini kita gunakan untuk memuji, menyembah Dia, mencari hadiratnya. Selama ini kau kurang bersekutu dengan Yahweh, lewat doa dan penyembahan, maka inilah saatnya bagimu untuk membangun kembali rohanimu melalui persekutuan pribadi secara khusus dengan Yahweh itu, sehingga engkau dikuatkan, diteguhkan, dan engkau merasakan kalau engkau hadir dalam hadirat daripada Yahweh itu, engkau tidak akan merasa jenuh dan engkau bersuka cita. Justru engkau berkata, masih kurang lama untuk aku bersekutu karena indahnya persekutuan dengan Yahweh itu. Nah, selain itu kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia memberikan penghibur bagi kita. Supaya kita tidak jenuh menghadapi situasi ini, mari kita belajar tetap dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Yang saya buka dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Dan aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya, namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Jadi kalau kita punya Roh Kudus itu adalah Roh penghibur. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya penuh Roh Kudus, tapi merasa jenuh, bosan, uring-uringan, itu tandanya bukan dipenuhi Roh Kudus, tapi dipenuhi oleh roh lain, roh iblis. Oleh karena itu, kalau betul-betul kita dipenuhi Roh Kudus, ada penghibur di dalam hati kita setiap saat. Dia menguatkan, Dia meneguhkan, Dia memberikan kemenangan kepada kita. Apapun situasinya, kita tetap terhibur karena ada Roh Kudus. Selain itu, kehadiran firman itu sendiri, bahwa pemazmur Daud mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita ada firman, tentunya tidak ada kejenuhan. Orang yang memiliki firman dalam hatinya tidak akan merasa jenuh dalam hidupnya, karena dia selalu mendapatkan kekuatan, penghiburan, sukacita, kemenangan. Bahkan dia mendapatkan kesehatan dalam tubuhnya. Oleh karena itu, mari jangan saudara terus hanya berpikir kapan selesainya ini, kapan selesainya. Justru mau kapanpun selesainya jangan persoalkan. Tapi yang perlu kau persoalkan adalah kau jangan
jenuh menghadapi keadaan ini. Nikmati keadaan ini, saatnya ada waktu untuk menangis, ada waktu tertawa. Saatnya sekarang waktu untuk berdiam diri di rumah. Kalau selama ini bebas ke sana kemari, sekarang banyak berdiam diri di rumah. Nikmatilah itu semua, sehingga kekuatan daripada Roh Kudus mengalir di dalam dirimu. Sekali lagi, jangan jenuh menghadapi keadaan ini, tapi nikmati keadaan ini dengan banyak bersekutu dengan Yahweh itu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan baru bagi kami, supaya kami tidak merasa jenuh menghadapi situasi sekarang ini. Kami belajar seperti firman-Mu, untuk segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Waktunya kami banyak berdiam diri untuk belajar firman-Mu, untuk berdoa, memuji, menyembah Engkau, dan juga mengurus di dalam rumah. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kuatkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, remaja, baik anak kecil, berikan penghiburan. Engkau tolong juga bangsa dan negara kami ini Bapa, agar tetap bersukacita untuk menghadapi keadaan ini dan tidak saling menyalahkan. Kuatkan pemerintah kami mengambil keputusan yang benar. Juga hamba-hamba-Mu yang pelayanan di kota, di desa, pedalaman, Kau memberkati, Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jika Engkau memelihara Nabi Elia melalui burung gagak, melalui janda di Sarpat, Engkau juga bisa memelihara hamba-hamba-Mu lainnya. Juga anak-anak-Mu yang sedang kesulitan ekonomi, Engkau juga dapat membuka pintu berkat-Mu kepada mereka Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, yang memelihara, menguatkan, meneguhkan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.